Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kembali lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan nomor induk mahasiswa L1A11973. Saya dari Peminatan Silvikultur, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Untuk lebih jelas lagi, maka dari itu simak video berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai apa itu sistem silvikultur. Sistem silvikultur merupakan serangkaian kegiatan perencanaan mengenai pengelolaan hutan yang meliputi kegiatan penebangan, permajaan, dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian fungsi hasil hutan produksi dan hasil hutan lainnya. Sistem silvikultur ini terdapat beberapa sistem silvikultur. Salah satunya sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Nah, jadi apa itu sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI? Tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI merupakan sistem silvikultur yang mengatur cara penebangan dan permudahan buatan yang diterapkan pada hutan-hutan alam yang tidak seumur di Indonesia. Sebagai salah satu subsistem dari sistem pengelolaan hutan, sistem silvikultur merupakan sarana utama untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi yang dikehendaki. Pelaksanaan suatu sistem silvikultur yang sesuai dengan lingkungan setempat telah menjadi tuntutan demi terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Tujuan tebang pilih tanam Indonesia merupakan struktur dan komposisi tegakan hutan alam tak seumur yang optimal dan lestari sesuai dengan sifat-sifat biologi dan keadaan tempat tumbuh aslinya. Sejarah tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI. Menurut Direktur Jenderal Kehutanan tahun 1976 menyatakan bahwa sistem-sistem silvikultur dalam eksploitasi hutan adalah tebang pilih Indonesia atau TPI, tebang habis dengan permudahan alam atau THPA, dan tebang habis dengan permudahan buatan atau THPB sebagai usaha penyempurnaan sistem silvikultur untuk pengusaha hutan alam produksi. Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan nomor 485/2/1989 tentang sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi Indonesia. Surat keterangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Dirjen Pengusaha Hutan nomor 564-4/BPHH-1989 tentang pedoman tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI dan dipersempurnakan dengan keputusan Dirjen Pengusahaan Hutan nomor 151-KPTS-BPHH-1993 tentang pedoman dan petunjuk tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI pada hutan alam di daratan. Kemudian TPTI mengalami penyempurnaan, yaitu dengan diterbitkan pedoman TPTI yang dituangkan dalam SK Dirjen Pengusaha Hutan nomor 151-BPHH-1993 tanggal 13 Oktober 1993 atau Anomi 1993.
Kemudian, surat keterangan Dirjen ini diganti dengan Surat Keterangan Dirjen Bina Produksi Kehutanan nomor P.6-BPHA-2009 tanggal 21 Agustus 2009. Prinsip-prinsip TPTI. Adapun prinsip-prinsip TPTI yaitu diantaranya 1. Sistem silvikultur untuk tegakkan tidak sumur. 2. Teknik pemanenan dengan tebang pilih. 3. Meningkatkan riap sebagai aset. 4. Mempertahankan keanekaragaman hayati. Dasar-dasar tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI diantaranya yaitu 1. Batas diameter minimum tebangan. 2. Rotasi tebang. 3. Adanya pohon inti. 4. Adanya penanaman pengayaan. 5. Pencegahan erosi dan pengamanan hutan. Pertimbangan sistem tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI yaitu 1. Azas kelestarian hutan atau tidak terjadi penurunan produksi pada siklus tebang berikutnya. 2. Teknik silvikultur atau sesuai dengan kondisi ekologi, tipe hutan, dan sifat tumbuhnya. Dan memungkinkan pengusahaan hutan mendapatkan keuntungan serta memungkinkan adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Tahap-tahap kegiatan TPTI. Adapun tahap-tahap kegiatan TPTI diantaranya 1. Penetapan area kerja atau PAK. 2. Inventarisasi tegakkan sebelum penebangan atau ITSP. 3. Pembukaan wilayah hutan atau PWH. 4. Pemanenan. 5. Penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. 6. Pembebasan pohon binaan. 7. Perlindungan dan pengamanan hutan. 1. Penataan area kerja atau PAK memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Menata area ke dalam blok dan peta kerja tahunan berdasarkan RKUP-HHK. 2. Dilakukan tidak lebih dari 4 tahun sebelum pemanenan. 5. Dibentuk sebagai satu bagian hutan khusus untuk regimen TPTI. Perencanaan penataan area kerja atau PAK yaitu 1. Mempedomani RKUP-HHK yang telah disahkan. 2. Membagi area kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta kerja. 3. Sesuaikan jumlah blok dan peta kerja dengan siklus tebang yang ditetapkan. 4. Sesuaikan bentuk dan luas blok dan peta kerja dengan kondisi lapangan. 5. Gunakan angka Romawi untuk menandai setiap blok kerja sesuai rencana tahunan penebangan. Sedangkan peta kerja diberi angka secara berurutan dari petak pertama sampai petak terakhir. 6. Buat rencana tata batas blok dan peta kerja. 7. Buat peta rencana PAK dengan skala minimal 1:10.000. Pelaksanaan penataan area kerja atau PAK yaitu dengan buat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk PAK berdasarkan prinsip-prinsip pada prinsip di atas. 2. Inventarisasi tegakkan sebelum penebangan. Adapun prinsip-prinsip inventarisasi tegakkan sebelum penebangan yaitu 1. Risalah hutan dengan intensitas 100% untuk pohon niagawi dengan diameter lebih 40 cm dan pohon yang dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Dilakukan sebelum penyusunan usulan RKTUP-HHK. Adapun perencanaan inventarisasi tegakkan sebelum penebangan yaitu 1. Buat rencana
jalur inventarisasi pada setiap peta kerja yang ada di dalam blok RKT berdasarkan peta hasil PAK. 2. Buat semua jalur ukur dalam petak searah, misal utara dan selatan. 3. Siapkan daftar ukur yang diperlukan untuk mencatat hasil inventarisasi tegakkan sebelum penebangan atau ITSP. 4. Buat peta rencana ITSP skala 1:5000. Pelaksanaan inventarisasi tegakkan sebelum penebangan, yaitu buatlah prosedur operasi standar atau POS kerja untuk ITSP berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dan sekaligus membuat peta kontur dan sebaran pohon skala 1:1000. 3. Pembukaan wilayah hutan atau PWH. Adapun prinsip-prinsip pembukaan wilayah hutan atau PWH yaitu efisiensi, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. Kemudian perencanaan pembukaan wilayah hutan atau PWH yaitu 1. Buat rencana PWH berdasarkan pola blok RKT 5. 2. Buat rencana transit jalan angkutan dan jalan salat berdasarkan peta kontur hasil ITSP. 3. Buat rencana lokasi base camp, TPK, TPN, pondok kerja, dan lain-lainnya. Nah, adapun pelaksanaan pembukaan wilayah hutan atau PWH yaitu buat prosedur operasi standar atau POS kerja PWH berdasarkan prinsip-prinsip di atas. 4. Pemanenan. Pada pemanenan terdapat prinsip-prinsip pemanenan yaitu 1. Memanen tidak boleh melebihi meriam. 2. Efisien, efektif, tertib, dan ramah lingkungan. 3. Perapihan tidak dilakukan pada area hutan produksi terbatas. Adapun perencanaan pemanenan yaitu 1. Penebangan dilakukan berdasarkan peta sebaran pohon skala 1:1000. 2. Penebangan dilaksanakan pada petak tebang dalam blok RKT yang telah disahkan. 3. Perapihan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemanenan sekaligus mengidentifikasi lokasi pengayaan. Untuk pelaksanaan pemanenan yaitu 1. Buat prosedur operasi standar POS kerja untuk pemanenan berdasarkan prinsip-prinsip di atas. 2. Alat-alat pemanenan mengikuti peraturan yang berlaku. 5. Penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu sebagai berikut. 1. Memulihkan produktivitas area tidak produktif pada blok RKT titik 6. 2. Menggunakan bibit jenis lokal unggul setempat. Perencanaan pemanenan dan pemeliharaan tanaman pengayaan yaitu sebagai berikut. 1. Buat dan kelola persemaian dengan mengutamakan bibit jenis lokal. 2. Buat peta rencana pengayaan berdasarkan hasil perapihan. Adapun pelaksanaan pemanenan dan pemeliharaan tanaman pengayaan yaitu dengan membuat prosedur operasi standar atau POS kerja penanaman dan pemeliharaan tanaman pengayaan berdasarkan prinsip-prinsip di atas. 6. Pembebasan pohon binaan. Pada pembebasan pohon binaan terdapat prinsip-prinsip yaitu 1. Meningkatkan riak pohon binaan. 2. Pohon binaan bisa berasal dari perbudakan alam dan tanaman pengayaan. 3. Tidak dilakukan pada area hutan produksi terbatas.
Pada pembebasan pohon binaan terdapat juga perencanaan, yaitu 1. Menetapkan pohon terbaik sebagai pohon binaan di peta kerja. 2. Membebaskan pohon binaan dari tanaman persaing. 3. Membuat peta sebaran pohon binaan hasil pembebasan. Pembebasan pohon binaan terdapat pelaksanaan, yaitu 1. Buat prosedur operasi standar atau POS kerja untuk pembebasan pohon binaan berdasarkan prinsip-prinsip di atas. 2. Pembebasan pohon dapat menggunakan antara lain arbosida dan yang ramah lingkungan khusus pohon besar. 7. Perlindungan dan pengamanan hutan. Pada perlindungan dan pengamanan hutan terdapat prinsipnya, yaitu 1. Pengendalian hama dan penyakit, perlindungan hutan dari kebakaran hutan, perabahan hutan, dan pencurian hasil hutan. 2. Memberikan kepastian usaha dalam pengolahan hutan produksi. Adapun juga perencanaan, yaitu menyusun rencana perlindungan dan pengamanan hutan secara periodik dalam satu periodik RKT. Untuk pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan, yaitu buat prosedur operasi standar atau POS kerja perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan prinsip di atas.